Ya itu sebenarnya kan itu saya tadi. bilang, gimana Kalau keluarga saya kan saya bilang. kalau single bisa, cuman maksudnya kalau udah berkeluarga kan kudu bawa semuanya. Ntar kayak saya Foodie nyangkut. Iya Oh ya, iya, benar ya. mengenai Bapak Gus Nuril, waktu demo Pak Ahok dulu, saya pernah ketemu beliau 2 kali ya, 3 kali ya. Saya kira dia nggak pura-pura sih Pak, karena yang saya pernah ketemu dan ngobrol langsung dengan Iya, beliau, enggak, itu beneran Islam Nusantara. Dia sebenarnya nggak suka dengan apa yang terjadi sekarang, yang setahu saya ya. memang kan sebenarnya kan konflik ini kan sudah terjadi udah lama konflik Habib Iya, ini. sudah lama. Dan makanya mereka membangun Islam Nusantara itu lalu makin keras kan karena Islam Arab ini Kiai apa Habib Arab ini memang kurang ajar. Iya. Dari dulu kan memang dia anteknya Belanda untuk ini kan untuk mendapat kelas kan. Jadi dia Saya nggak suka mikirin dengan itu. cara Bapak Gus Nuril itu, dia mau menjelajahi bahkan suwon ke gereja-gereja, dan itu yang nggak disukai oleh yang dari klannya sendiri Ya, juga gitu. iya, Tapi kan karena itu kan merupakan Arab-Arab suatu ini kan nggak mau. diplomasi yang bagus gitu loh. Ya, Bukankah itu satu yang lagi kita Bro inginkan? Fani, yang Gus Mufawik itu saya juga seneng, dia ceramah-ceramahnya bagus juga, pandangan dia bagus juga. Balik lagi saya tambahin. Halo, Ya, halo. Ya, suara saya jelas kan Pak? ya, Iya ini, saya mau komentar mengenai sweeping para Habib itu sih kocak sih ya, akhirnya mereka dengan mereka berisik sendiri gitu ya. Tapi saya punya teman dan saya masih masuk di dalam satu grup NU-nya Indonesia gitu ya, ini sudah tahun ke-6 sepertinya saya gabung dengan mereka. Jadi ada yang pernah membahas ini gitu ya, dikirimlah itu beberapa video sweeping, lalu dijawab dengan mungkin ini anak buahnya, Bapak Gus Nuril kali ya, yang melawan ya. Lalu saya komen dong di grup-grup itu saya sih nggak pernah ketemu orang-orangnya, tapi kalau mereka saling komen itu sepertinya para petinggi-petinggi NU lah ya. Kebanyakan mereka NU Jakarta Barat gitu. Lalu saya komen, gimana ya mengenai aksi sweeping ini, apa komentar teman-teman semua di sini gitu ya saya tanya. Karena kebanyakan di grup itu adalah NU. Mereka bilang begini, Gus, Mbak nggak usah didengerin yang itu aja didengerin. Jadi mereka sendiri gitu loh, mereka sendiri sepertinya nggak merasa keberatan didiskriminasi sendiri di negaranya sendiri gitu loh oleh Habib-habib yang dari negara entah dari mana ini gitu ya. Itu sih yang mau saya sampaikan Pak, saya heran gitu ya. Kayak seperti kalau kita direndahkan masa sih mereka nggak membela diri gitu. Masa Habib-habib yang nggak jelas itu yang udah jelas-jelas mengubah semua tatanan negara ini, bahkan budaya juga hilang karena ajaran mereka gitu. Kok mereka nggak membela diri gitu ya, nggak melakukan perlawanan. Dan saya salut itu dengan Bapak Gus Nuril ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya mau komen mengenai kurikulum tadi yang dari Kementerian Pendidikan. Kebetulan saya punya teman ya, dia itu lagi ngambil S2 lalu melakukan penelitian di Kemendikbud ya. Dari teman saya dengar ya kalau mengenai biografinya Mas Menteri Pendidikan, kita tahu lah ya, dia itu memang dari SD memang dia di luar ya. Paling kecil dia tuh pendidikannya Singapura dari TK ya, kalau nggak salah ya. Nah dia tuh punya banyak ide-ide bagus untuk kurikulum pendidikan Indonesia gitu ya. Tapi mentok di atas. Sama dengan itu tadi, berpikir kreatif, berpikir kritisi, itu ya. ada di agendanya dia gitu. Memisahkan agama dari sains dan dari pendidikan ada. Tapi mungkin dia itu kurang pendukungnya di atas gitu ya. Jadi pada mentok gitu. Mungkin kemarin ada yang pernah dengarkan mengenai uang kuliah adik-adik mahasiswa ya, yang dinaikkan berapa kali lipat itu ya. Yang saya tahu dari teman saya, Pak Menteri itu dia sama sekali nggak ada ide menaikkan yang orang idenya dia gimana semua bisa dapat akses pendidikan dengan baik gitu ya. Kok malah uang kuliah, uang ujian atau apapun namanya itu dinaikkan berapa kali lipat gitu. Nah kemarin itu viral kan ya, isunya berhenti dengan
ditegurnya dia oleh Bapak Presiden kan ya. Jadinya dia itu jadi limpahan keputusan dari pihak yang bukan dari dia gitu. Kasihan juga sih sebenarnya dia gitu. Banyak yang nggak mengerti agenda-agenda dia untuk sektor pendidikan Indonesia gitu ya. Itu yang kedua, yang ketiga mengenai mualaf ya. Sibuk banyak mualaf itu di channel-channel di YouTube itu kerjaannya ya mualaf tapi yang dibahas masih Alkitab. Ya santai aja, biarin aja gitu. Karena memang kalau nggak begitu mereka nggak makan. Jadi nggak usah sensitif, biarin aja. Itu aja sih Pak dari saya. Amin. Iya beneran. Saya malah Benar, ketawa-ketawa benar. kalau Amin, mereka amin. Benar, mereka benar. Well, Vinang, saya malah nggak tembus di ketawa-ketawa kalau mereka ngorek-ngorek Alkitab. Saya malah ketawa, kocak. tadi bilang nggak tembus untuk yang di atas. Lah, wong yang di atas pakai sarung, Bu. Kepengen tinggal diangkat sarung Itu kan di udah beres. Nggak usah pakai celana. itu Yang di atas begitu. itu dia makanya maksud nggak tembus. saya. Ya itu Itu dia maksud Pakai saya, dia itu kurang backupnya. Tadi kan saya hanya satir mengatakan emangnya kita punya wakil presiden. Ya memang repot kan? Repot kalau dealing sama orang yang pakai sarung gitu ya. Tinggal angkat sarung, nggak usah pakai celana. Tinggal diangkat aja sarungnya. Kan gitu. iya. Otaknya juga kan gitu. RI 1 sebenarnya tersandera oleh RI 2 dari periode kedua sih. Kalau nggak pakai kalau nggak pakai RI 2, Bu, Jokowi nggak menang waktu itu. Iya, makanya dia itu tersandra setelah dinaikin, tersandra sendiri. Jadi Jadi mau nggak mau dia harus ngambil ini yang orang-orang MUI untuk menang. Kan gitu. iya. Ya, Ya yang benar, ya sedih sih kalau dibilang harapan satu-satunya di pemerintahan berikutnya. Tapi kalau pemerintahan berikutnya juga masih sami mawon, sepertinya memang dana dan paspor harus disiapin. Cuman apakah semua kita bisa? Kan nggak bisa. nah, ya, Nggak rakyat yang semuanya. menengah ke bawah kan kasihan, Bu. Itu dia. Makanya, tapi Itu kalau dia ngelihat si makanya. Prabowo ini paling banter, cuman satu term 5 tahun, ya udah ketuaan. Saya rasa. Terus si Gibran ini dimajuin. Kan ini udah rencananya si Jokowi, dynasty. Iya sih, Ya kan? kelihatan sih dia dinastinya semua diniin. Mungkin Anak-anaknya yang Prabowo, bungsu juga. ya iyalah, masa ini orang jualan pisang kok tahu-tahu jadi gubernur Jakarta, kan lucu. Oh. Saya lain Nggak Pak Andi, punya. kalau ada chaos di Indonesia saya akan pulang. Waduh, benar, pas chaos saya pulang. Ya, ya benar. Saya di Amerika bukan saya mau cari aman. Saya pulang, saya perang. Jadi, Gitu. Karena kalau gitu kejahatan kamu ke Sidoarjo aja waktu gereja ditutup, masif. kamu gebrak-gebrak. Iya. Masif kejahatannya dibuat negara hancur. Kalau lebih baik satu korban daripada korban jemaat kita semua di sana kan begitu. Itu ciri-cirinya orang waktu zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Lihat, yang pahlawan-pahlawan nasional itu walaupun Indonesia itu 90% saya bilang aja Muslim penduduknya, tapi hampir 9% yang berjuang hampir di perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yang non Muslim itu hampir 50-50 kalau kita buka sejarah. Nah ini ya, Dere, kita perang. Iya. Dere nih ngintip ini mau ngomong nih, ngintip Iya, doang nih. gua cuma bentar. Yang penting kita lihat nih 6 bulan ke depan Prabowo naik, lihat 6 bulannya kayak apa. Kalau kebijakannya itu udah nggak sesuai dengan, ya maksudnya merubah situasi. Kalau nggak sesuai. Iya. Terus ya udah bahasa Prancisnya ya Sami Mawon. Iya Mas, masing-masing daerah tetap waspada, tingkatkan kemampuan pemuda-pemuda, jaga jangan sampai mati sia-sia dibantai sama orang. Iya, paling enggak kan ada persiapan sama Habaib ini. Saya lagi mikir ini, apa mereka itu sandiwara atau memang serius, karena memang ada dua kubu kan mereka, satu kiblatnya ke Arab Saudi, satu kiblatnya ke Yaman, sedangkan Yaman pasti posisinya nggak bagus di pemerintahan Houthi itu.
Nah, itu aja sih saya maunya ya kita kalau yang mau keluar negeri ya kabar-kabarin lah. Biar cuman istilahnya tiket sama visa udah ada siap-siap lah. Ya kan? Tinggal Ya hubungi kalau yang ada duit, Pak, kalau yang ada Pak, kalau duit, kalau yang daerah ada yang duit bisa gimana? keluar negeri itu si JK, si si siapa Wapres, rakyat biasa gimana mau keluar negeri Pak Paul? itu saya itu maafkan Saya bisa keluar negeri Pak, tapi keluarga saya nggak bisa. Gimana itu Oh, Pak? Ibu bisa keluar negeri, keluarga ibu tega ibu lihat. Iya nggak Oh, tega. Ya itu kan Sebenarnya itu saya tadi. bilang. Gimana Kalau keluarga saya kan saya bilang. kalau single bisa, cuman maksudnya kalau udah berkeluarga kan kudu bawa semuanya. Ntar kayak saya Foodie nyangkut. iya Oh iya, benar ya. mengenai Bapak Gus Nuril, waktu demo Pak Ahok dulu, saya pernah ketemu beliau 2 kali ya, 3 kali ya. Saya kira dia nggak pura-pura sih Pak, karena yang saya pernah ketemu dan ngobrol langsung dengan beliau, Iya. enggak, itu beneran Islam Nusantara. Dia sebenarnya nggak suka dengan apa yang terjadi sekarang, yang setahu saya ya. Memang kan sebenarnya kan konflik ini kan sudah terjadi udah lama, konflik Habib ini. Iya, sudah lama. Dan makanya mereka membangun Islam Nusantara itu, lalu makin keras kan, karena Islam Arab ini, Kiai Habib Arab ini memang kurang ajar. Iya. Dari dulu kan memang dia anteknya Belanda untuk ini kan, untuk mendapat kelas kan. Jadi dia Saya nggak suka mikirin dengan itu. cara Bapak Gus Nuril itu, dia mau menjelajahi bahkan suwon ke gereja-gereja, dan itu yang nggak disukai oleh yang dari klannya sendiri Iya, juga gitu. iya. Tapi kan Karena itu kan merupakan Arab satu ini kan nggak mau. diplomasi yang bagus gitu loh. Ya, Bukan kayak satu yang lagi kita Pak inginkan. Fani, yang Gus Mufawik itu saya juga senang, dia ceramahnya bagus juga, pandangan dia bagus juga. Anyway, tapi bisa nggak? Nah itu problemnya. Iya. Kan? Banyak yang nggak berani, di antara mereka sendiri banyak yang nggak berani sih Pak mengambil sikap. Iya nggak bisa. Ya kan, tapi gini aja, kita melihat ke depan ya. Ini itu bahasa Belandanya itu the damage will done within. Jadi maksudnya kerusakan ini bakalan terjadi di dalam tubuh Indonesia sendiri. Jadi NU sama Muhammadiyah ini bakalan berantem. Habib sama Habib berantem sendiri. Ya ada aja kita tonton deh. Mereka bunuh-bunuhan sendiri kita tonton. Jadi mereka bakal perang sendiri deh. Bakal perang sendiri mereka. Ya kan? Itu aja. Ini Tasya mau langsung lagi Tasya.